Selamat pagi, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita lekas bertemu. Oke, hari ini Miss Winda akan bawain renungan buat kita semuanya dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Oke, Miss Winda bacain sekali lagi ya teman-teman. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai 17. Miss Winda bacain buat kita semuanya ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia melakukannya, ia berdosa. Oke. Nah, perikop hari ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup. Nah, teman-teman, Miss Winda tanya, mana yang Tuhan atau Allah sukai? Orang yang melakukan kehendak Tuhan atau orang yang melakukan keinginannya sendiri? Nah, di pasalnya yang ayat 16 surat Yakobus ini memberikan hardikan. Hardikan itu kayak teguran kayak gitulah kepada pedagang yang memegahkan diri dalam kecongkakannya. Jadi melalui suratnya ini Yakobus sedang memberikan peringatan kepada orang yang bersikap memegahkan diri. Orang itu siapa? Orang itu adalah pedagang yang melakukan perencanaan. Pedagang itu merasa, oh, aku bisa nih mengendalikan segala sesuatunya dan mencapai apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan gitu. Jadi pedagang itu membuat perencanaan. Perencanaan yang dibuat oleh pedagang itu mengandalkan diri sendiri. Dia nggak melibatkan Tuhan. Udah kelihatan ya jelasnya. Waktu keberangkatan, tujuan, lama tinggal, apa yang dikerjakan, dan kesuksesannya, dia semua buat perencanaan. Ibaratnya kayak kita nih, oh aku nanti kalau kita tarik ke pribadi kita masing-masing ya, terutama Miss Winda. Miss Winda itu, oh tahun 2020 saya mau menikah gitu. Ini contohnya, saya mau menikah. Miss Winda itu mengandalkan semuanya, mengandalkan dirinya Miss Winda. Miss Winda nggak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya Miss Winda. Miss Winda hanya mengandalkan diri Miss Winda sendiri. Mulai dari kapan waktunya untuk menikah, kapan waktunya untuk ini dan lain sebagainya. Itu semuanya mengandalkan diri Miss Winda. Nah ternyata teman-teman itu adalah tindakan yang salah. Kita itu kan nggak tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang tahu kehidupan kita ke depannya seperti apa yang akan kita alami, apa yang kita hadapi itu hanya Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun mendatang. Jangankan tahun mendatang, kita nggak tahu apa yang terjadi besok gitu atau nanti siang dan lain sebagainya. Bahkan kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Benar ya, hidup itu seperti uap yang cepat lenyap. Udah, jadi teman-teman,
hidup kita ini hanya sebentar. Kalau Tuhan bilang selesai tugasmu di dunia ini gitu, padahal orangnya sehat-sehat aja. Tapi kalau kata Tuhan, tugas kamu di dunia ini sudah selesai, saatnya kamu kembali bersamaku. Kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Kita nggak bisa ngomong Tuhan aku nggak mau, nggak bisa. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah semuanya kepunyaan Tuhan. Terkadang apa yang udah kita rencanain itu enggak terjadi gitu loh. Bahkan ada banyak hal yang terjadi di luar perencanaan kita sendiri, perencanaan manusia ya. Nah, itu sebabnya manusia itu nggak bisa melepaskan diri dari Sang Pencipta, dari Tuhan kita. Kalau ada manusia yang melepaskan diri dari Sang Pencipta, itu adalah kesalahannya yang sangat fatal. Kita itu salah kalau kita nggak bergantung pada Allah. Kita itu menjadi orang yang bersalah kalau kita nggak membangun relasi dengan Allah. Dan Tuhan udah kasih tahu nih contohnya sama kita. Oh kamu harus melakukan ini ya yang jadi bagian kamu gitu. Tapi kita nggak tahu gitu. Maksudnya Tuhan membuat ini terjadi karena Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Tapi kita nggak mengetahui itu. Itu adalah kesalahan fatal dari diri kita. Terlebih lagi kalau kita menginginkan Tuhan itu ikut sama kehendak kita sendiri. Jadi kita paksa, Tuhan aku maunya besok aku dapat mobil ya. Kita paksa, Tuhan ayo dong kasih aku mobil. Itu adalah kesalahan yang amat sangat fatal ya teman-teman. Nah kita itu kan orang percaya. Sebagai orang percaya kita itu harus menghargai yang namanya kehidupan yang singkat. Dengan apa? Dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita itu hanya bisa berencana. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh sebab itu, ketika kita bergantung pada Allah, hendaknya hidup kita akan damai. Jadi, kita itu dalam merencanakan apapun di dalam hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus bergantung pada Allah. Kita itu perlu ya teman-teman melibatkan Allah yang tidak terbatas di dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Tujuannya ketika kita melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita bukan untuk mengejar target-target yang udah kita buat ya, target pribadi kita. Melainkan apa? Supaya kita itu bisa menikmati yang namanya hidup bersama Pencipta kita. Terus kita kalau mau sesuatu, kita itu perlu mengomunikasikan hal-hal yang kita rencanakan. Kita perlu mengkomunikasikannya dengan Tuhan, bertanya, Tuhan kira-kira ini udah benar nggak ya? Tuhan kira-kira ini udah tepat nggak ya? Gitu. Jadi teman-teman, kita perlu nih membangun relasi dengan Tuhan. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan untuk bertanya apa yang harus aku lakukan di sisa hidupku ini gitu. Nah caranya dengan apa? Dengan berdoa. Nah hendaknya kita ini semuanya membawa rencana kita kepada Allah dengan iman kita. Gitu ya teman-teman. Jadi renungan hari ini mengingatkan kita untuk tetap melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak boleh mengandalkan diri sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian dalam hidup kita. Gitu. Oke teman-teman semuanya. Demikian renungan dari Miss Winda. Semoga apa yang Miss Winda sampaikan kita sama-sama belajar ya untuk tetap melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tuhan berkati ya. Bye.